Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Marilah sebelum pertemuan ini dimulai, kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Baik, tentang pertemuan sebelumnya, apakah ibu-ibu masih ingat? Tentang apa, Bu? Iya, tentang jenis-jenis bantuan sosial, terus kemudian manfaat bantuan sosial, kandungan gizi sejenis, identifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita ya, di sekitar rumahnya ibu-ibu, terus kemudian menu gizi seimbang berbahan lokal, yaitu tentunya tadi yang saya sampaikan bahwasanya apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga. Baik, tentunya ibu-ibu kan sering masak ya Bu ya, sering masak. Iya. Jadi bagaimana cara kita memasak agar gizinya tetap baik? Oke, jangan terlalu lama. Tidak memakai penyedap rasa. Iya Ibu. Iya. Iya. Harus higienis ya Bu ya. Baik. Kita saat ini akan mempraktekkan cara masak ya Bu ya. Bagaimana cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa. Nah, makanan pendamping ASI itu apa Bu? Untuk siapa? Untuk balita. Terus untuk orang dewasa? Untuk ibu yang sedang menyusui. Baik, nanti kali ini akan saya bagi ya, Ibu Fatimah sama Ibu Geri itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu adalah kelompok MPASI. Yang kedua Ibu Udia sama Ibu Nurul adalah makanan orang dewasa ya. Nah, jadi coba Ibu tadi kelompok 1 untuk ibu-ibu kelompok 1 memasak untuk MPASI ya. Yang kedua kelompok 2 memasak makanan orang dewasa menggunakan bahan makan lokal. Tentunya yang ada di e-warung ya Bu ya. Kalau nggak ada di e-warung nggak usah jauh-jauh ke kota nanti. Jadi kita manfaatkan yang ada di sekitar kita, entah toko-toko kecil atau paling lengkap itu di e-warung Bu. Karena e-warung itu sudah dalam ketentuan pemerintah sudah ada semuanya. Mulai dari daging, beras dengan kualitas yang bagus, terus kemudian telur, sayuran, buah-buahan juga ada di warung. Seperti itu Bu ya. Nah, bagaimana caranya? Cara memasaknya? Gimana Bu? Gimana cara memasak yang baik? Direbus, dikukus, ada yang dipanggang, ya, ada yang ditumis ya Bu ya. Oke, agar apa Bu? Semuanya agar apa Bu? Agar nilai gizinya tetap utuh. Kalau terlalu matang gimana Bu? Nggak ada gizinya ya, tapi tetap enak dimakan. Iya. Terus kemudian cara mencucinya pakai apa Bu? Pakai air mengalir ya. Kalau air yang nggak ngalir, khawatir ini ya Bu ya, air sisa atau apa, kita kan perlu yang higienis untuk ibu yang sedang menyusui dan anak-anak yang masih balita ya Bu ya. Nah, terus kemudian tidak ada penyedap rasa yang ditambahkan kepada bahan makanan yang kita berikan. Itu Ibu ya. Jadi apa yang kita masak itu tidak perlu lagi penyedap rasa. Cukup dengan gula sedikit dan kombinasi dengan garam. Nah, itu akan menyehatkan bagi kita semua. Tentunya jangan terlalu asin, jangan terlalu manis juga, tidak bakalan enak ya Bu ya. Nah, untuk MPASI tentunya harus diperhatikan tekstur makanannya. Nah, tekstur makanan
agar dapat dicerna oleh anak dan tidak menggunakan minyak sementara. Seperti itu ya Bu ya. Jadi semuanya serba dikukus, terus kemudian direbus gitu ya. Kemudian dipanggang sedikit kalau memang dibutuhkan untuk dipanggang. Terus kemudian kita sajikan hasil yang Ibu sudah masak tadi. Piringnya kita labelin apa? Makanan bergizi untuk anak Indonesia, bebas dari stunting. Itu akan termotivasi ibu-ibu untuk selalu hidup sehat. Nah, kemudian apa yang untuk anak usia 6 bulan harus diberikan apa, Bu? Nah, tadi itu makanan pendukung ASI. Untuk apa, Bu? Untuk agar anak terpenuhi gizinya secara seimbang. Nah, untuk yang ibu hamil perlu apa, Bu? Ibu hamil, ya, Bu Nurul, iya, mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi, ya, agar apa, Bu? Agar bayi, calon bayi yang ada di janin, yang ada di dalam kandungan selalu sehat, lahir cerdas, dan tidak stunting, ya Bu ya. Baik, terus kemudian apa yang ibu-ibu lakukan dengan memanfaatkan bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah? Nah, itu tentunya ibu harus menulis dalam tabel janji diri. Nah, dengan tabel janji diri, ibu-ibu akan termotivasi bahwasanya semua bansos yang diberikan oleh pemerintah itu tujuannya memang untuk mencerdaskan anak bangsa, supaya anak-anak kita tidak terlahir stunting atau pendek atau kekurangan gizi. Seperti itu ya. Nah, nanti tabel janji dari diri itu nanti ibu-ibu kumpulkan ke saya. Jadi setiap ada pertemuan kami akan selalu mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian ya. Apakah ibu sudah melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan, rebus, terus kemudian untuk anak balitanya sudah dimasak dengan baik. Seperti itu. Untuk ibu hamilnya juga seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, harapan kami ibu-ibu memanfaatkan secara maksimal bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Yang sudah saya sampaikan tadi, harapannya memang pemerintah tidak ingin keluarga Indonesia terlahir cacat, terutama stunting ya Bu ya. Karena kalau udah bermasalah di dalam kandungan, tentunya kecerdasan anak itu akan berkurang. Nah, ibu-ibu, untuk jika ibu-ibu masih kurang paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari cara memasak atau apa, bisa menghubungi SDM Kesos, teman-teman pendamping yang ada di lapangan, seperti itu ya. Nah, kami nanti akan membantu kesulitan ibu-ibu bila mana ada masalah dengan kesehatan ibu-ibu yang saat ini ada di pelosok, umpamanya ada kesulitan, cerita kepada kami apa yang ibu butuhkan. Nah, insya Allah akan kami teruskan ke pihak yang berwenang, misalnya ke bidan desa atau apa. Nggak usah malu ya Bu ya, nggak usah malu, seperti itu. Baik, sudah selesai materi yang saya berikan. Bisa diingat Bu, apa tadi? Iya, cara memasak, cara mengolah makanan, apa yang digunakan, yang
hasil masak kita untuk balita, untuk MPASI, ya, untuk anak-anak kita, terus kemudian untuk makanan untuk orang dewasa bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, seperti itu ya. Baik, sekian apa yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk ibu sekeluarga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.